Missouri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya via Zoom, tapi tidak apa-apa ya, jangan mengurangi rasa semangat kita untuk melaksanakan kegiatan malam ini. Dan meskipun kita melakukan kegiatan malam-malam ini, tapi mudah-mudahan teman-teman semua masih semangat, oke? Oke, Ibu. Iya, Bu. Ya, sebelum memulai kegiatan malam ini, marilah kita membaca doa dulu. Membaca doa di dalam hati, mulai. Baca doa, selesai. Oke, sebelum melakukan kegiatan, kita melakukan perkenalan dulu. Gimana? Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Ibu. Oke, Biar boleh. semangat ya, Bu. Siap, biar lebih semangat, biar lebih kenal juga kan. Iya. Coba kita perkenalan dari saya dulu ya, biar lebih akrab juga, oke? Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lisna Adawiyah, saya di sini sebagai konselor. Selanjutnya silakan dari Nazmi, perkenalan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Nabila Putri dari kelas 12 IPA 1. Oke. Terima kasih. Terus selanjutnya dari Sri. Silakan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliani Rahayu dari kelas 12 IPA 1. Panggilannya Sri ya? Atau Yuli? Yuli ya, Bebas, biasanya. Bu. Oke. Selanjutnya yang laki-laki pakai kacamata. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wahid Khalidin. Saya dari kelas 12 IPS 2 dulu. Salam anak IPS. PS ya. Oke, anak IPS. Sekarang selanjutnya Perkenalkan, nama saya Khalid Iqbal, ya, kelas IPS 3. dari kelas 12 IPS 3. Halo semuanya, salam kenal ya dari saya. Mudah-mudahan kita melaksanakan konseling ini dengan enjoy. Oke, tadi kita udah perkenalan. Nah, sekarang selanjutnya yaitu gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu. Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Atau di sini ada yang punya ice breaking biar lebih seru, atau mungkin saya saja yang memberikan ice breakingnya? Bu saja. Boleh, Ibu saja. Saja. Ibu saja aja. Saja ya. Teman-teman semua silakan perhatikan ya. Di sini saya akan mencoba memperagakan dulu. Ketika saya bilang selamat pagi, berarti kalian tepuk tangan satu kali. Oke? Oke. Ketika saya bilang selamat siang, berarti kalian tepuk tangan 2 kali. Dan ketika saya bilang selamat malam, maka kalian kalian gini, shh, gitu. Siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, kita coba ya. Kita pemanasan dulu nih. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Ini ya sinyalnya mungkin agak lambat ya. Jadi pergerakannya juga kurang cepat gitu.
Oke teman-teman, kita ulangi lagi. Sekarang kita lebih cepat ya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Ada yang salah. Najmi salah. Ya kan? Najmi salah Bu, Najmi salah Bu. Mohon maaf Ibu. Grogi, masih grogi. Oke. Karena malam mungkin ya, jadi kurang konsentrasi. Tidak apa-apa. Sekarang kita ulangi lagi ya. Siap, pemanasan ya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik, cukup ya. Ternyata kalian sudah lumayan konsen, sudah mungkin sekarang sudah tidak canggung lagi ya dengan saya, karena ini meskipun pertemuan pertama, tapi tetap kita gak boleh canggung karena barusan sudah ice breaking dan sudah perkenalan. Oke, teman-teman, perlu kalian ketahui kegiatan yang akan kita selenggarakan yaitu konseling kelompok. Coba kalian ada yang tahu tidak apa itu konseling kelompok? Belum tahu Bu. Belum tahu Bu. Ridwan, tahu? Belum tahu Bu, Apa belum itu konseling kelompok? pernah melaksanakan konseling kelompok. Oke, belum pernah melaksanakan konseling kelompok karena di sekolah kita itu baru ada BK ya, karena ada beberapa ada kekurangan tenaga pendidik juga, jadi BK baru ada. Oke lah, kalau begitu sekarang saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah upaya pemberian bantuan kepada siswa atau peserta didik, yaitu kalian ya, melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti konseling kelompok ini bisa membereskan masalah kalian dengan secara sempurna ya. Semua keputusan ada di diri kalian. Ya, siap? Ya. Jadi jangan menganggap oh ya udah kalau ikutan konseling kelompok berarti masalah kita bakalan beres gitu seketika. Gak gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya juga. Nah, teman-teman, lalu teknik yang akan kita lakukan dalam konseling ini yaitu teknik kursi kosong. Udah ada yang tahu juga apa itu kursi kosong? Mungkin ada yang baca-baca gitu. Belum Apa itu tahu teknik Ibu. Belum tahu. Yuli, sudah tahukah apa itu teknik kursi kosong? Yang underdog, top dog itu bukan Bu? Yang kursi-kursi itu ya? Iya, betul. Tadi apa yang teman kalian bicarakan tentang teknik kursi kosong itu. Salah satunya di sana ada kata top dog dengan underdog ya. Mungkin lebih jelasnya Ibu akan sedikit menjelaskan lagi apa itu teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong adalah teknik yang memiliki dua kursi ya. Sesuai dengan namanya kursi kosong. Jadi dalam teknik ini ada dua kursi. Ada dua kursi, yang satu nanti konselingnya bakalan duduk di kursi yang satu lagi di mana kursi tersebut sudah mempunyai nama, yaitu kursi underdog dengan kursi top dog ya. Mungkin nanti kalian lebih pahamnya sambil berjalan ya, sambil berjalan sambil berjalan kegiatan konselingnya. Oke, gimana teman-teman, paham apa yang dimaksud dengan konseling kelompok dengan teknik kursi kosong? Paham, Bu. Paham Bu. Paham? Paham. Oke, bagus kalau sudah paham ya. Kalau bisa dimengerti, sekarang kita akan melakukan kegiatan konseling. Tetapi sebelumnya saya akan bersumpah dulu nih ya, karena takutnya kalian mungkin kalau saya tidak bersumpah dulu, takutnya kalian nanti misalkan takut masalah saya menyebar nih. Nah, kalau misalkan saya sudah bersumpah dulu, jadi untuk menghilangkan kekhawatiran kalian ya. Nah, saya akan bersumpah dulu ya teman-teman.
Nama saya Lisna Adawiyah. Saya di sini sebagai konselor menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke. Nah, mungkin saya baru sudah menyatakan sumpah, jadi teman-teman semua gak usah takut kalau nanti masalahnya menyebar luas kemana-mana, ya. Dan mungkin untuk saya minta izin kepada teman-teman semua untuk merekam berjalannya konseling ini karena untuk data sesuatu hal gitu ya. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke bagian inti. Sudah siap kita lanjut ke bagian inti? Ya. Oke. Sebelumnya sekarang kita lakukan kegiatan sesi konseling ini dengan dimulai dari siapa ya? Mau siapa dulu? Atau saya yang menentukan? Bebas sih, bolehlah ibu yang menentukan. Oke. Nah, sekarang kita lakukan kegiatan sesi konseling ini dimulai dari Farid. Siap, Bu. Silakan Farid. Silakan sebutkan masalah apa yang sedang kamu hadapi dan kira-kira nanti mungkin kita bisa menyelesaikannya ke depan. Silakan Farid. Ya, Bu, di sini saya memiliki masalah yang terjadi pada akhir tahun 2018. Ini permasalahannya terkait personal, lingkungan, dan keluarga. Masalah ini dimulai ketika perekonomian keluarga saya sedang kurang baik, tapi saya masih berkecukupan. Ayah saya sebenarnya jarang bertemu dengan saya karena pekerjaan di luar pulau, tetapi sekarang sudah pensiun sehingga sering di rumah, dan hal ini kadang membuat saya tidak nyaman karena sering berbeda pendapat dengan ayah saya, dan saya suka memiliki emosi yang meledak-ledak. Saya juga seringkali menangis jika tiba-tiba teringat dengan hal-hal buruk yang pernah saya alami. Saya juga mudah lelah dan enggan pergi dengan teman-teman saya karena perasaan minder dan malas yang begitu tinggi. Kondisi di rumah terkadang membuat saya kurang nyaman karena orang tua sering bertengkar kecil. Saya dan adik saya sering bertengkar dengan kedua orang tua, apalagi dengan ayah yang sering sekali berbeda pendapat. Suatu waktu, orang tua saya mengatakan hal-hal yang membuat saya tertekan. Saya jadi merasa keberadaan saya merepotkan kedua orang tua saya dan merasa tidak diinginkan di rumah. Karena hal itu, saya menjadi sangat sensitif. Pikiran saya jadi negatif, pola tidur saya berubah, sering tidur malam dan bangun pagi. Tetapi kalau siang saya mudah sekali mengantuk dan tidak bisa makan. Saya jadi malas keluar bahkan untuk berolahraga. Pola makan saya juga tidak teratur, bahkan terkadang nafsu makan tinggi dan terkadang juga menurun sampai pernah makan hanya 1 kali sehari. Orang tua saya selalu menganggap saya suka makan, padahal maksud saya tidak demikian. Terkadang hal tersebut membuat saya semakin sedih. Saya sering merasa kesepian meskipun punya keluarga dan teman. Saya sudah sering curhat ke orang tua dan teman saya, tetapi orang tua berkata saya ini berlebihan, dan teman saya kadang malah membocorkan cerita saya ke publik. Hal ini semakin membuat saya stres karena saya merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan permasalahan saya, yang bagi mereka adalah hal yang sepele. Saya sebenarnya sering mendengarkan curhat orang tua dan teman saya, dan saya selalu merasakan hal itu adalah hal penting, tetapi mereka tidak melakukan sebaliknya. Saya hendak bertanya, apakah saya berlebihan atau tidak, Ibu? Oke, itu saja, Bu, masalah saya, Bu.
Farid. Iya Bu, sudah Bu. Silakan kamu menduduki kursi top dog. Sudah Bu. Oke, silakan mulai. Saya sebenarnya merasa kecewa dengan orang tua saya. Saya bahkan marah kepada orang tua saya karena orang tua saya menganggap hal yang saya pikirkan itu besar menganggapnya sepele, dan ibu saya malah menuduh saya adalah orang pembangkang, sehingga saya menjadi orang yang kurang baik dan cenderung terkadang melakukan hal-hal negatif seperti tidur malam, tidak bersosialisasi, dan kadang-kadang saya juga ingin melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada itu seperti merokok, mabuk, ataupun hal-hal lain yang berkaitan supaya hidup saya merasa menjadi lebih benar. Sudah Bu. Oke, Farid, terima kasih. Sekarang Farid silakan menduduki pindah ke kursi underdog. Sudah Bu. Silakan mulai. Mungkin itu hanya perasaan saya atau hal yang saya rasakan ini mungkin tidak benar, bahwa orang tua saya melarang saya untuk melakukan hal seperti itu demi kebaikan saya, dan mungkin saya kurang merasa perhatian dari orang tua karena saya sendiri yang memiliki kesibukan atau masalah pribadi, dan mungkin sebaiknya saya menuruti orang tua saya karena orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik pada anaknya. Sudah Bu. Oke, terima kasih Farid yang sudah mengutarakan masalahnya ya. Tadi sedikit menggarisbawahi masalahnya, yaitu Farid merasa tidak diinginkan di rumah oleh orang tuanya ya. Semua berasal dari masalah ekonomi. Oke, yang selanjutnya sesi konseling selanjutnya kita akan melakukannya dengan teman-teman semua lagi. Yang sekarang dengan coba oleh Yuli. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi permasalahan saya itu di keluarga saya sering dibanding-bandingkan dengan kakak saya oleh orang tua saya. Saya sangat kecewa, saya merasa sakit hati. Apa yang saya kerjakan selalu dibanding-bandingkan dengan kakak saya. Memang kakak saya itu pintar dalam segi prestasi, tapi orang tua saya memberitahukan saya dengan cara yang salah, jadi membuat saya sakit hati dan membuat saya kecewa. Itu aja sih Bu. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Oke, Yuli, terima kasih ya sudah menyampaikan masalahnya. Sekarang Yuli silahkan duduk di kursi top dog. Kepada ayah, kepada ibu, mohon pengertiannya, kenapa sih ayah sama ibu selalu membanding-bandingkan aku dengan kakak. Memang aku tidak sebaik kakak, tapi setidaknya ibu support aku, beri aku motivasi, bukan dengan cara membanding-bandingkan. Bukannya aku jadi percaya diri, aku malah jadi down dan aku pun jadi malas. Aku tidak mau mengerjakan tugas sekolah, aku tidak mau sekolah. Dan semua itu gara-gara ayah, semua itu gara-gara ibu dan kakak. Kakak kenapa? Kakak bukannya membimbing aku, bukannya kakak memberi aku nasihat, malah kakak malah mengejek-ngejek aku dan mempermalukan aku di depan orang tua dan di depan semua orang. Aku malu, aku kecewa.
sama keluarga. Aku kecewa pada diri aku sendiri. Kenapa sih kalian itu selalu membuat aku sakit hati, selalu membuat aku jadi tidak percaya diri. Itu saja sih, Bu. Oke Yuli, silakan Saudari Yuli sekarang menduduki kursi underdog. Walaupun aku kecewa sama ibu, sama ayah dan kakak, mungkin itu jalan terbaik buat aku. Mungkin ibu sama ayah memposisikan kakak sebagai sosok yang memang terbaik buat hidup aku. Jadi sosok sorry toladan buat aku. Tapi ayah ibu berikan aku waktu biar aku bisa membuktikan bahwa aku juga bisa membanggakan ayah ibu. Tolong hargai aku, Bu. Tolong hargai usaha aku. Walaupun aku kecewa, walaupun aku sakit hati, tapi aku sayang sama ibu, sama ayah, dan sama kakak. Itu aja sih, Bu. Terima kasih ya Yuli sudah menyampaikan masalahnya dan sudah mengutarakan masalahnya. Selanjutnya agar tidak membuang-buang waktu ya, kita selanjutnya langsung saja ke teman kita yang selanjutnya, yaitu dari Ridwan. Silakan Ridwan. Suaranya Ridwan, silakan itu mikrofonnya. Jadi gini Bu, saya punya satu permasalahan. Di masalahnya dulu waktu kelas 9 SMP kalau nggak salah, saya tuh hidup sama ayah dan ibu saya. Cuman waktu itu entah kenapa saya pun nggak tahu penyebab dan akibatnya. Ibu dan bapak saya itu sering konflik ya Bu, bahkan sampai KDRT gitu. Saya juga sempat jadi korbannya gitu. Sampai-sampai di puncak konflik mereka itu memutuskan untuk berpisah atau bercerai Bu. Nah, pas saya masuk kelas 1 SMA, otomatis saya hanya tinggal bersama ibu saya tanpa bapak saya. Bapak saya entah kemana Bu, nggak pernah pulang sampai detik ini pun gitu. Nah, waktu SMA kelas 1, kelas 2 sampai sekarang kelas 3, saya tuh jujur Bu nggak pernah ada perhatian baik dari ayah, ya ayah kan nggak ada, atau dari ibu karena ibu pun sibuk kerja. Nah, dari kurang perhatiannya itu Bu, saya tuh kadang suka sedih, suka kesel, suka ingin marah. Terus kalau misalkan lagi kumat, kesel dan marah sedihnya, kadang saya tuh melampiaskan ke hal-hal yang kurang baik gitu Bu, misalkan ya ikut nongkrong sama temen, kadang juga sempat pernah ikut mabok-mabokan, atau waktu kalau ada yang ngajak tawuran saya pernah ikut Bu. Saya bener-bener lagi kesel, lagi kecewa, ya saya terbawa arus gitu aja ya Bu gitu, daripada kan di rumah juga apa gitu, ibu kan jarang pulang kerja gitu. Sampai sekarang itu masih menjadi beban Bu kalau misalkan saya sedang galau karena kesepian, gak ada perhatian dari keluarga. Ya kadang saya melampiaskan ke hal yang kayak gitu. Saya khawatir dengan masa depan saya karena sebentar lagi kan kelas 12 ini mau ujian ya, mau kelulusan gitu. Hal-hal ini tuh mau mempengaruhi masa depan saya gitu. Itu sih masalah yang saya punya untuk saat ini. Oke, terima kasih ya Ridwan yang sudah mengutarakan masalahnya. Sekarang silakan untuk saudara Ridwan, silakan Anda menduduki kursi top dog. Siap Bu. Langsung diceritakan saja Bu.
Ya, untuk orang tua saya, ibu dan bapak saya sangat kecewa terhadap Anda semua. Karena apa? Karena atas keputusan Anda semua untuk bercerai pada waktu SMA. Setelah saya lulus SMP, saya tidak memiliki sosok yang menjadi motivasi dan inspirasi saya. Jujur, saya sangat sedih, saya sangat kecewa, saya sudah tidak diperhatikan lagi, sampai saya pun memutuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin hal-hal yang tidak baik ini yang saya lakukan, baik itu di sekolah, di lingkungan, ataupun di dalam keluarga aku dan ibu, mungkin itu semua disebabkan karena akibat dari perceraian bapak dan ibu. Untuk ibu yang sibuk bekerja dan tidak pernah memberikan perhatian kepada saya sangat kesal, saya sangat benci, saya sangat tidak suka. Untuk bapak yang meninggalkan saya tanpa pengetahuan saya dan sekarang entah di mana, saya sangat benci, saya sangat kesal, saya sangat tidak ingin lagi melihat muka bapak karena percuma bapak ada kalau misalkan bapak hanya ingin menyakiti ibu dan juga saya. Saya sangat kecewa terhadap bapak. Saya muak, saya kesal dengan kehidupan ini. Itu, Bu. Sekarang silakan Saudara Ridwan menduduki kursi underdog. Walaupun mungkin saya sangat sedih, saya sangat kecewa, saya sangat benci terhadap kenyataan yang saya alami akibat dari konflik daripada ibu dan bapak yang membuat ibu dan bapak cerai dan memutuskan untuk berpisah, meninggalkan saya. Bapak pergi entah kemana, kemudian juga ibu sibuk bekerja dan tidak memperhatikan saya lagi. Tapi mungkin saya berpikir bahwa itu mungkin saat itu waktu saya kelas 9, waktu saat saya tidak tahu apa-apa, mungkin itu merupakan keputusan yang terbaik buat kalian, ibu dan bapak. Tapi mungkin hal itu membuat saya sakit, saya merasa kesepian, saya merasa rendah, saya merasa hancur saat itu. Mungkin itu hal yang pantas bagi saya, hal yang pantas saya terima sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin juga waktu itu hal itu merupakan suatu keputusan yang paling tepat bagi kalian untuk berpisah. Karena mungkin kalau misalkan tidak berpisah, saya juga tidak mau kalau misalkan terjadi lebih lanjut KDRT dalam keluarga saya. Termasuk KDRT yang menjadi korbannya adalah saya. Saya tidak mau masa depan saya hancur. Tapi saya terima semua itu karena ya namanya juga kejadian yang sudah berlalu, saya harus menerimanya. Oke, terima kasih Bu. Itu udah. Jadi seperti itu ya masalahnya. Ridwan sudah mengutarakan masalahnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ridwan yang telah mengikuti sesi konseling ini. Untuk yang selanjutnya yaitu dari Nazmi ya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Nazmi. sudah. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menceritakan permasalahan saya. Permasalahan yang sedang saya hadapi yaitu ibu saya sudah lama bekerja di luar negeri jadi TKW sejak saya SMP. Dan ayah saya malah sibuk dengan selingkuhannya Bu, nggak kerja, nggak nyari kerja, malahan ibu saya yang kerja. Sehingga dulu ya saya kalau ada apa-apa bisa cerita ke ibu, sedangkan sekarang tidak bisa karena ibu saya jadi TKW di luar negeri, nggak ada waktu untuk saya. Saya merasa kurang diperhatikan lagi. Saya nggak tahu harus nyerita ke siapa lagi. Saya kurang perhatian orang tua saya. Terus hidup saya merasa kurang tenang. Prestasi saya juga jadi menurun. Kalau pulang juga ke rumah merasa tidak nyaman Ibu. Saya selalu membawa perempuan ke rumah. Ibu saya nggak tahu
Tapi alhamdulillahnya ya Bu, saya gak masuk pergaulan bebas gitu, kayak mabuk-mabukan, terus pulang malam, enggak sih Bu. Saya masih punya iman yang kuat, seperti itu. Oke, Udah, Bu. baiklah. Sekarang silakan Nazmi untuk menduduki kursi takdok. Oke, baik Bu. Maaf ya, kursinya nggak kelihatan. Ayah, saya kecewa sama ayah. Semenjak itu, ibu jadi tulang punggung keluarga karena ayah tidak bekerja. Ayah sibuk dengan selingkuhannya. Saya ngerasa kurang diperhatikan lagi karena ibu jauh. Ayah, saya juga ingin didengarkan ketika ada masalah, ada tempat untuk bercerita. Biasanya ibu yang selalu ngedengerin saya. Sekarang ibu nggak ada, ibu udah jauh. Ayah, saya merasa kehilangan tempat bersandar, tempat berkeluh kesah. Seperti itu Bu yang saya rasakan saat ini. Oke Nazmi, silahkan sekarang saudari Nazmi untuk menduduki pindah ke posisi underdog. Oke. Saya mengerti ibu melakukan begini jadi tulang punggung keluarga demi menghidupkan keluarga kecil ibu. Ibu rela bekerja keras. Tapi saya masih kesal sama ayah saya. Kenapa ayah saya tidak bekerja, malah sibuk dengan selingkuhannya, malah selingkuh di belakang ibu, gak ada ibu, ayah malah selingkuh bukannya bekerja. Ibu rela bekerja dari pagi sampai malam, sedangkan ayah masa sibuk dengan selingkuhannya terus. Ayah saya juga pengen didengar. Ayah saya butuh ibu. Tapi gimana lagi, ibu rela berkorban demi keluarga kecil ini, demi menafkahi saya dan ayah saya. Seperti itu ibu. Oke, baiklah. Terima kasih ya Nazmi yang sudah mengutarakan isi hatinya gitu. Sekarang mungkin tadi saya sudah mendengar dari bukan keluh ya, masalah-masalah dari teman-teman semua yang latar belakangnya hampir semua masalahnya yaitu tentang keluarga, betul tidak? Betul sekali, Bu. Oke, baik. Sekarang saya akan coba mereview lagi yang terkait tadi apa yang kalian utarakan pada sesi konseling, dimulai dari Farid ya. Farid tadi masalahnya itu lebih ke kayak merasa tidak diinginkan di rumah, betul tidak Farid seperti itu? Betul Bu. Ya, dan masalahnya itu berawal dari ekonomi ya, berawal dari segi ekonomi. Farid ekonomi keluarganya menurun sehingga terjadilah cekcok antara keluarga, bahkan mungkin Farid sendirilah yang mengalami hal tersebut gitu. Terus yang kedua tadi dari Yuli, betul kan? Ya. Yuli. Iya Bu, ya. Nah, Yuli tadi masalahnya itu Yuli selalu dibanding-bandingkan oleh orang tua ya, di mana orang tuanya menginginkan hal yang A, tetapi Yuli mungkin belum bisa mencapainya gitu karena masih dalam proses kan, namanya juga gitu belajar. Nah, tetapi orang tuanya senantiasa menuntut Yuli itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini gitu ya. Padahal itu bukan kapasitas Yuli. Betul seperti itu?
Iya Bu, soalnya orang tua saya juga punya sifat perfeksionis Bu. Jadi harus segala sesuatu itu harus jadi nomor 1 gitu Bu. Oke, jadi pada intinya Yuli ini selalu dibanding-bandingkan oleh orang tua dengan bahkan dengan tetangga pun ya gitu. Oke, terus yang ketiga, masalah yang ketiga ini dari Ridwan, di mana Ridwan ini orang tuanya cerai ya, terus pada intinya broken home gitu, dimulai dari sebuah perceraian hingga Ridwan memiliki masalah yang menjadi beban sampai saat ini ya, betul sekali gitu? Betul Bu. Betul ya, dimana mungkin Ridwan ini karena belum bisa menangani masalah tersebut, jadi Ridwan membelokkan masalah ini ke hal yang negatif. Padahal pada hakikatnya itu tidak boleh ya. Harusnya harus bisa harus bisa menjaganya, jangan sampai masalah datang ke kita jadi kayak ambiar gitu. Jadi membelokkan hal-hal tersebut ke hal negatif, begitu kan? Oke, sekarang yang keempat yaitu tadi masalahnya dari Nazmi, di mana ayahnya sibuk dengan selingkuhannya gitu, sedangkan ibunya mencari nafkah, yang mana kewajiban mencari nafkah itu kan kewajiban seorang bapak ya, seorang bapak tidak terlepas dari apapun itu, kewajiban seorang bapak yaitu mencari nafkah. Tetapi berbalik mungkin di keluarga Nazmi malahan bapaknya dia hura-hura sedangkan orang tuanya menjadi TKW, sehingga Nazmi di rumah kurang perhatian orang tua gitu kan Nazmi? Betul Ibu. Iya, jadi pada intinya Nazmi ini merasa kurang sekali perhatian dari orang tua sehingga mencari teman gitu ya yang bisa menemani Nazmi. Oke, teman-teman, mungkin itu ya sesi konselingnya. Tadi kalian sudah melakukan mencurahkan masalah-masalah kalian, di mana semuanya hampir itu masalah tentang keluarga, tentang pribadi gitu ya. Ada yang masalahnya latar belakangnya dari orang tua semua, ada yang broken home, ada yang kekurangan kasih sayang, ada yang ada masalahnya berawal dari ekonomi gitu ya. Nah, sekarang saya akan mengambil sebuah kesimpulan di mana teman-teman semua ini memiliki masalah yang hampir sama meskipun berbeda ceritanya ya, tetapi tetap dalam masalah keluarga. Nah, oleh karena itu, jadi kita bisa simpulkan dari masalah-masalah teman-teman semua, apapun masalahnya yang teman-teman rasakan, kita harus hadapi masalah tersebut, ya. Dimana yang pertama kita harus menerima masalah tersebut, gitu. Karena setiap individu itu memiliki masalah masing-masing. Ya, ibu pun memiliki masalah gitu, dan kalian pun pasti memiliki masalah, dan ibu sama manusia gitu, manusia setiap individunya pasti memiliki masalah, tidak akan terlepas dari masalah. Yang kedua, kita harus yang pertama tadi kita harus mencoba menerima masalah tersebut ya. Yang kedua, kita harus memaafkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, baik buruknya yang terjadi dalam kehidupan kita harus terima apapun itu, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari takdir Tuhan ya, tidak terlepas dari takdir Allah. Terus yang ketiga, jadilah individu yang kuat, yang sabar, dan siap menghadapi tantangan ya. Kalian kan masih muda nih, pasti kedepannya ada tantangan yang lebih menantang gitu ya, dari tantangan masa depan kalian, tantangan keluarga kalian. Maka dari itu kalian harus menjadi individu yang kuat, yang sabar, dan siap menerima tantangan. Begitu ya teman-teman? Gimana, paham? Paham Bu. Paham penjelasan saya? Paham Bu. Paham, oke. Jadi Ya, untuk kedepannya ingat tadi ya, pesan saya ada 3 pesan: menerima
setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus memaafkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kalian benci terhadap orang tua kalian, tetapi ingatlah, hakikatnya orang tua kalian adalah orang yang membesarkan kalian, ibu yang melahirkan kalian, ayah yang memberi nafkah untuk kehidupan kalian. Tetap berpegang teguh terhadap kata-kata tersebut ya. Dan ridho orang tua itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita jika kita pengen menjadi orang yang sukses. Terus bagaimana Bu kalau orang tua kita misalkan dia gak sayang sama kita? Gak apa-apa, kita harus buktikan kepada orang tua kita kalau kita itu bisa, kalau kita itu mampu menjadi orang yang baik ya. Gitu teman-teman, paham semuanya ya? Paham Bu. Paham Oke, Bu. mungkin itu saja. Oh bentar, sebelum menutup, gimana apa kesan kalian setelah mengutarakan masalahnya? Apakah lega? Atau ada yang disampaikan lagi mungkin? Lega. Ibu. Lega. Bagus, sekarang udah terasa lebih baik. Sekarang udah merasa lebih baik ya, tidak ada beban masalah lagi di dalam hidup kalian. Mungkin meskipun mungkin masalahnya tidak langsung beres, tapi setidaknya dengan berbagi cerita kita dengan berbagi cerita otomatis masalah kita sedikit demi sedikit menjadi plong gitu ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya atas kesempatannya pada malam ini. Mungkin mohon maaf sekali jika misalkan ada kata-kata yang kurang dari saya, atau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Untuk mangkholawat atau mangkila, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, malam Bu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama.